Terima kasih kepada Pemkab Tuban, Biopori di Kampung Nelayan. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Oke, terima matur nuwun Pak. Ora rata bantuan ngaten iki nggih Pak kula matur nuwun sami. Saged mboten saged kaya mlebet teng dalem kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis Nirwasita Tantra yang saya hormati, Kabupaten Tuban berada pada jalur Pantura dan deretan Pegunungan Kapur Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang. Kabupaten Tuban memiliki garis pantai sepanjang 65 km dengan luas daratan 1.839 km persegi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk sebesar 1.242.302 jiwa. Dengan angka kepadatan penduduk mencapai 706 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2021 tercatat jumlah investor baik berskala nasional maupun asing adalah sebesar 2.601, meningkat sebesar 440% dari tahun 2020. Sedangkan nilai investasi adalah sebesar 16.553 miliar, meningkat sebesar 16%. Pada sektor industri, pengelolaan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, sementara sektor pertanian menjadi yang terbesar kedua. Di tahun 2021, ekonomi tumbuh pada agregat 8% setelah sebelumnya minus 5%. Selain sisi industri dan pertanian, Kabupaten Tuban juga dikenal dengan potensi kars yang memiliki kualitas yang cukup baik dan wisata religinya, yaitu wisata ziarah Sunan Bonang. Dalam kepemimpinan kami memiliki visi yakni membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing, dan berbasis lingkungan. Kami sadar bahwa tanpa lingkungan hidup yang baik, maka kualitas hidup juga akan terganggu. Karena itu, di tahun 2021, kami menetapkan ada 5 isu strategis lingkungan hidup, yaitu yang pertama adalah bencana banjir atau genangan air. Kami, pemerintah Kabupaten Tuban, telah melakukan pendekatan hulu hingga hilirnya. Di hulu, pemerintah Kabupaten Tuban telah menandatangani MOU dengan Perum Perhutani untuk mengoptimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan. Mengingat wilayah perhutani meliputi lebih kurang 34% luas wilayah di Kabupaten Tuban. Selain itu, telah dicanangkan gerakan Tuban Ramah Air Hujan, juga membangun long storage di Desa Jadi, yang juga didesain berdampak pada sektor pertanian serta tumbuhnya titik ekonomi yang baru melalui wisata dan lain sebagainya. Di hilir juga telah dibangun biopori sebanyak 16.400 serta sumur resapan yang harapannya tentu limpahan air hujan terkurangi, genangan dan banjir bisa terminimalisir. Yang kedua adalah isu pengelolaan persampahan. Dalam isu persampahan, kami telah dan terus mengupayakan RDF Plan Tuban bisa terwujud. Mengingat lahan sudah tersedia termasuk off-takernya. Sebagai kelanjutan dari gerakan Tuban Minim Sampah, kami bersama DPRD menyepakati Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah plastik. Program lain yang secara simultan terus berjalan adalah penyadaran masyarakat melalui program Kampung Idaman Berseri, Sekolah Adiwiyata, program Satu Desa Satu Bank Sampah, dan berbagai kolaborasi aksi bersama dunia usaha, masyarakat, sekolah, TNI Polri juga terus dilakukan. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian. Untuk mensikapi kondisi demikian, kami mengambil kebijakan hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian
dilakukan melalui perumusan kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan kebijakan keruangan melalui rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Tuban dan juga rencana detail tata ruang atau RDTR, sehingga dapat dilakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama pada lahan pertanian sawah produktif. Hasilnya, produksi pertanian tetap terjaga bahkan meningkat. Pada tahun 2021, produksi padi sebesar 635.059,1 ton dan ini naik sebesar 391,1 ton dari produksi tahun 2020. Tahun 2021, produksi jagung sebesar 758.213, naik sebesar 31.628 ton dari tahun 2020. Yang keempat adalah kualitas udara. Tantangan ada pada sektor industri dan transportasi. Selain penghijauan, optimalisasi ruang terbuka hijau pada sektor industri, pengawasan dan pemantauan udara yang rutin, yang terbaru, kami telah meluncing Car Free Night sebagai salah satu jawaban untuk kualitas udara yang baik. Car Free Night atau CFN adalah upaya kolaborasi antara Pemkab, swasta, dan masyarakat. Selain berdampak pada membaiknya kualitas udara, CFN terbukti membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ada kurang lebih sebesar 322 pedagang dengan omset kurang lebih 71.600.000 per malamnya. Anak-anak suka main di sini, banyak makanan, banyak minuman, dan pastinya bebas polusi. Alhamdulillah dengan adanya Car Free Night omset dagangan saya meningkat. Yang terakhir adalah kualitas air. Di samping melakukan pengawasan langsung secara kontinu kepada industri, kami bersama DPRD menyepakati Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan air limbah domestik. Selain juga dibangun IPAL komunal sebanyak total 297 unit dengan terlayaninya sebesar 3.641 KK, hasilnya ada 188 desa dalam status ODF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM Yadi SAGMM, Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Para panelis Nirwasita Tantra yang saya hormati, DPRD Kabupaten Tuban sebagai mitra kerja terus selalu mendukung program-program positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Wujud dukungan tersebut diantaranya yang pertama adalah dukungan penganggaran. Anggaran di sektor lingkungan hidup telah tercatat 604 miliar 392 juta sekian. Anggaran ini meningkat 52% dari anggaran tahun 2021 yang sebesar 397 miliar 400 juta sekian. Termasuk anggaran tersebut tersebar di 11 organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Dukungan yang kedua adalah di bidang legislasi. Dengan diskusi dan kerjasama yang baik serta harmonis, DPRD bersama Bupati telah sepakat untuk menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengolahan sampah plastik. Kemudian juga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengolahan air limbah domestik. Lalu dukungan yang ketiga bagi kami adalah sebagai fungsi kami adalah mengawasi, yaitu dukungan pengawasan. Secara simultan DPRD telah melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban maupun aktivitas perusahaan, berbagai hearing, bahkan sidak terkait penetapan isu strategis lingkungan hidup oleh Bupati. Kami sebagai DPRD sangat menyetujui atas isu tersebut karena isu tersebut sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tuban serta hasil serap aspirasi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.